Mutasi dalam perusahaan adalah biasa. Karena itu saudara-saudara tidak perlu memperpanjang masalah dengan menyebar isu tentang itu dan ini. Pergantian saudara Wijayanto dengan saudara Gilang Saya adalah dengar dia sesuai dengan otoriter tuntutan kebutuhan grup usaha dari kita. PT Pananjung, tempat Di Pak mana Gilang dulu persaingan bertugas. sangat Saya ketat banyak dan mendapat keras. informasi tentang Pak Gilang. Karena itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya mengucapkan selamat bekerja pada bidang baru, yaitu kepada saudara Wijayanto, dan selamat bekerja di perusahaan ini, yaitu kepada saudara Dr. Andes Gilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi bos. Pagi. Pagi kan kawan. Tengah hari begini bilang pagi. Pagi saya dan pagi kamu kan beda. Eli. Nanti siang kita cari angin yuk. Ngapain? Belum gajian. Alah, sumpah di sini. Kau ini bagaimana, Man? Baru saja kau datang, sudah mau ngajak pergi lagi. Kapan kerjanya kau, ha? Sorry bos, saya kan perginya pada jam istirahat. Pak Wawan, kenapa faktur dan kwitansi pembelian ada di sini? Mestinya dikembalikan ke bagian pembelian. Maaf Pak, saya lupa. Baik, saya akan kembalikan Pak. Ya. Permisi dulu Pak. Ya. Pak Wawan, Iya Pak. tolong mintakan laporan keuangan periode yang lalu dan serahkan kepada saya, ya. Baik Pak. Permisi Pak. Ita, Ada apa, Pak? Ita, tolong panggilkan Pak Bram. Saya ingin bertemu. Baik, Pak. Permisi, Pak. Menjelang tutup akhir tahun ini, saya telah memeriksa buku keuangan. Namun saya kecewa. Karena saya telah menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang dibuat staf saudara, yaitu saudara Ramli. Mestinya saudara Ramli mengelompokkan transaksi-transaksi yang ada sesuai dengan jenisnya masing-masing ke dalam suatu akun atau perkiraan. Maaf, Pak. Dulu, waktu Pak Wijayanto masih ada di sini, laporannya seperti ini, Pak. Begitu, Iya. Bung Bram. Laporan seperti ini bisa dibuat untuk perusahaan kecil. Nah, perusahaan kita ini bukan sejenis itu lagi, Bung. Bung Bram kan tahu bagaimana caranya mencatat akun yang benar. Yang disebut akun itu harus banyak, harus lengkap. Akun untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan tidak bisa disatukan dengan akun untuk mencatat pembelian peralatan atau akun untuk mencatat pengeluaran biaya atau beban dan sebagainya. Akun adalah alat atau formulir untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis. Iya, Pak. Nah, setelah pertemuan dengan saya ini, Saudara Bram punya kewajiban mengajari Saudara Ramli untuk membuat akun yang benar. Baik, Pak. Baik. Ini. Terima kasih, Pak. Kalau saya jadi si Ramli, sudah saya datangi si Gilang itu. Memangnya kenapa? Ramli dimarahi Pak Bram gara-gara laporan keuangannya kurang benar. Pantas muka Pak Bram sangat masam tadi pagi. Pak Bram juga begitu sih. Kalau saya
Dibentak begitu saja, sudah saya balas lagi. Maunya apa sih dia? Jangan begitu kamu. Itu namanya sombong. Kalau memang salah, kenapa harus ngotot? Ya nggak? Iya, Mira ada benarnya. Pak Gilang tampaknya ingin memperbaiki kinerja kita agar lebih baik dari sebelumnya. Alah, kalau gaji masih segini-gini aja, mana bisa kinerja kita lebih maju. Dan Pak Gilang itu belum tahu siapa si Ramli itu. Lihat saja, kena batunya nanti dia. Saya sendiri agak heran. Lihatnya Pak Gilang itu selalu mencari-cari kesalahan saya. Jangan berburuk sangka begitu. Mungkin saja Pak Gilang waktu itu berpikir, kaulah yang pantas untuk ditegur. Kedudukan kau kan di atas mereka. Enggak kok. Dari cara memandangnya juga kelihatan kalau dia nggak suka sama saya. Li, jangan kau lupa. Perusahaan kita ini adalah perusahaan jasa. Yang namanya perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang memberikan pelayanan-pelayanan, memberikan kemudahan-kemudahan dalam membantu proses produksi dan konsumsi. Lalu, apa maunya dia? Memeriksa pembukaan tanpa konsultasi dulu dengan Pak Bram. Li, pada perusahaan jasa seperti perusahaan kita ini, banyak sekali transaksi-transaksi yang bisa dinilai dengan uang. Apakah itu transaksi pembelian, pembayaran hutang penjualan, pembayaran gaji karyawan, dan sebagainya. Ya, itu kan tugas saya sehari-hari. Betul. Tugas Ramli adalah mencatat transaksi-transaksi itu dan menyusunnya secara sistematis. Tujuannya agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui perkembangan perusahaan dan posisi keuangan perusahaan. Wah, Ramli. Ada apa? Tadi pagi Pak Bram marahi saya. Gara-gara ada kesalahan dalam laporan keuangan saya. Dan dibaca Pak Gilang. Ya pantas dia marah. Orang kamu yang salah. Iya, saya juga terima. Tapi jangan marah di depan orang banyak. Sesungguhnya Pak Gilang itu orang yang pintar. Dia bibit unggul di grup usaha kita. Ditempatkan di mana saja, dia selalu berhasil. Soal pintar sih benar. Tapi dia itu otoriter, Om. Saya ingin pindah saja dari sana. Nanti dulu. Saya lihat dulu. Pak Gilang, Ya, ini ada telepon untuk Bapak dari siapa? dari Pak Pujo, Pak. Oh iya. Halo, Gilang di sini. Oh Bapak, ya. Sedang memasang pengumuman Pak. Iya, bisa. Sebentar lagi saya datang Pak. Iya. Terima kasih Pak. Halo, Ita. Tak, tolong kalau ada tamu atau telepon buat saya, sampaikan. Saya sedang menghadap Pak Pujo. Ya, terima kasih, Tak. Terima kasih, Dek. Sama-sama, Pak. Saya tidak menjelek-jelekan pimpinan sebelum saya. Namun yang jelas, disiplin karyawan kita sangat rendah. Saya paham. Itu sebabnya yuk saya tempatkan di sana. Saya mulai dari awal sekali. Dan ini banyak hambatannya, Pak. Tadi waktu mau kemari, ban depan mobil saya kempes semua. Dan ini jelas ada yang sengaja mengempeskannya. Terlaluan. Kalau begitu disiplin anak-anak sudah parah sekali.
Baiklah. Yuk saya kasih wewenang penuh untuk menegakkan disiplin di perusahaan. Tapi ingat, jangan pandang bulu. Siapa yang bersalah, Yu boleh bertindak. Oh iya, apakah Yu sudah tahu siapa orang yang mengempeskan mobil Yu? Belum, Pak. Cuma beberapa hari yang lalu, saya pernah menegur salah seorang staf bagian keuangan melalui saudara Bram. Dia saya tegur karena dia membuat kesalahan dalam menyusun laporan keuangan tahunan, terutama mengenai masalah akun. Yu yakin kalau dia yang melakukannya? Saya tidak akan berburuk sangka, walaupun saya tahu. Sejak saat dia saya tegur, sikapnya sangat bermusuhan dengan saya. Baik. Kalau begitu Yu segera kembali. Karena saya khawatir terjadi sesuatu di sana. Tentunya kepada orang-orang yang tidak suka dengan Yu. Kalau butuh bantuan, hubungi saya segera. Baik, Pak. Permisi, Pak. Silakan. Terima kasih. Begini, Ramli. Aku ini kan hanya mengingatkan kau saja. Sebetulnya kau ini kan pernah belajar ekonomi perusahaan, kan? Ha? Nah, sekarang aku hanya akan menjelaskan pengertian tentang harta, hutang, modal, beban, dan pendapatan. Nah, yang dinamakan harta adalah segala sumber ekonomis perusahaan, termasuk biaya-biaya yang diakibatkan oleh transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Harta ini merupakan jumlah kekayaan untuk menjalankan usaha. Kau masih ingat bagaimana cara mengklasifikasikan harta menurut kelancarannya atau likuiditasnya? Ha? Jelas lupa dong. Itu kan pelajaran saya di sekolah dulu. Coba sebutkan yang kau ingat saja. 1. Harta lancar. Bisa. Yaitu harta yang berupa uang kas atau bank dan harta lain yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, tuh ingat. Contohnya apa saja? Ha? Kas atau uang tunai, surat-surat berharga, piutang, Ya, bisa. wesel tagih, perlengkapan, dan beban yang dibayar di muka. Nah, ingatan kau boleh juga. Sudah semuanya. Hah? Oh, tadi harta lancar. Selain harta lancar, masih ada yang disebut investasi jangka panjang. Maksudnya, penanaman modal perusahaan dalam bentuk saham kepada perusahaan lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau menguasai perusahaan lain itu. Oke. 1. Harta lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang. Dan yang ketiga, harta apa ayo? Hah? Saya lupa tuh. Harta tetap. Oh iya, harta tetap. Yaitu harta berwujud yang digunakan dalam operasional perusahaan dan mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya, peralatan, Ya, bisa. tanah, bangunan, Ya. mesin-mesin, kendaraan, dan sebagainya. Ngelotok juga kau, ha? Benar itu. Sudah semuanya? Belum dong.
selain harta tetap, masih ada yang disebut harta tak berwujud. Yaitu harta yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi mempunyai nilai uang. Dan harta ini mempunyai hak istimewa atau hak hukum. Betul. Betul itu. Apa saja? Hah? Hak paten, hak lisensi, hak cipta, dan goodwill. Ya, goodwill atau nama baik. Kayaknya kau lebih hafal dari aku tentang pengelompokan harta-harta itu, ha? Sepertinya sudah waktunya makan siang kita. Bagaimana kalau kita makan bersama, ha? Mulai sore ini, Saudari Lasmi akan memberikan semacam kursus ekonomi dan akuntansi untuk menambah pengetahuan dan wawasan saudara sekalian. Terima kasih. Silakan, Saudara Lasmi. Terima kasih, Pak Gilang. Saudara-saudara, saya akan memberikan pelajaran akuntansi. Menarik deh. Apanya yang menarik? Ada-ada aja lu. Ini untuk menyegarkan kembali ingatan saudara sekalian tentang pengertian akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan akun beban. Saya akan mulai dari akun kewajiban atau hutang. Karena akun harta saya anggap Anda sudah bisa. Nah, di antara Anda ada yang masih ingat tentang pengertian akun kewajiban atau hutang ini? Saya, Bu. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak lain yang timbul karena adanya pembelian barang secara kredit atau karena pinjaman dari pihak lain, Bu. Ya, tepat sekali. Anda bisa menyebutkan ada berapa macam hutang perusahaan ini? Ada 2 jenis hutang, Bu. Pertama, hutang lancar, yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, hutang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang diterima di muka. Yang kedua, hutang jangka panjang, yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang bank yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, lalu hutang hipotek, dan hutang obligasi. Ya, ada yang memberikan pendapat lain? Wah, betulan, Li. Saya ada kesulitan sedikit nih. Kesulitan apa? Kamu tahu nggak, akun modal itu apa sih? Akun modal? Modal itu kan hak pemilik perusahaan atas bagian harta perusahaan. Maksudnya istilah lain dari modal itu apa? Istilah lain, yaitu selisih antara harta dan hutang. Oh, pinter amat sih, Li. Maklum, keponakan Pak Pujo. Oh, pantes. Hus, jangan gitu dong. Malu ah. Lili. Kita sudah mengetahui pengertian tentang akun harta, akun hutang, dan akun modal. Yang belum kita pelajari sekarang adalah akun pendapatan dan akun beban. Nah, siapa di antara Anda yang mau mencoba menguraikan kedua jenis akun ini? Saya, Bu. Akun pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha suatu perusahaan, Bu. Iya, ya bisa. Benar. Tapi pendapatan itu sendiri ada berapa macam? Kalau yang itu, Bu,
Saya bener Bu, nggak tahu Bu, bener Bu. Emang si modelnya cuma nekat. Cukup. Bung Ramli, bagaimana? Jangan dia terus dong, Mbak. Nanti hanya Ramli yang pintar. Mbak Mira tahu? Pendapatan perusahaan itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pendapatan usaha, dan yang kedua, pendapatan di luar usaha. Betul. Lalu tentang akun beban? Kalau saya nggak salah sih, akun beban itu adalah pengorbanan ekonomis yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan. Nah, hal ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, beban usaha, dan yang kedua, beban di luar usaha. Mbak Mira memang benar. Itu adalah jawaban dari pertanyaan saya. Ini baru laporan yang baik. Akun real ini adalah akun yang hasilnya dilaporkan ke dalam bentuk neraca seperti ini. Ya, ini sudah benar. Akun ini bersifat tetap dan akan tetap ada selama perusahaan menjalankan usahanya. Ya, seperti inilah laporan akun real itu. Bagus. Ini buku penggolongan akun nominalnya. Iya, Pak. Kok bisa begini? Akun nominal itu kan pada dasarnya akun bantu modal, Pak. Karena hasil akun ini pada akhir periode akan dilaporkan dan akan dipindahkan ke modal, Pak. Jadi? Iya, sesungguhnya akun ini hanya bersifat sementara. Karena umurnya hanya 1 periode akuntansi. Ya, ini. Terima kasih, Pak. Ya. Ramli. Ya, Pak. Rasanya saatnya saya mengucapkan selamat kepada saudara. Untuk apa, Pak? Saudara telah berubah sekarang. Begitu banyak kemajuan-kemajuan yang saudara capai beberapa bulan terakhir ini. Untuk itu, terimalah ucapan selamat sekali lagi dari saya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam. Selamat. Terima kasih, Pak. Ya.